saya Syarita dari Salama, NIM 11230008. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Somers. Baik, yang pertama sejarah dari uji Somers. Uji Somers diperkenalkan oleh Robert H. Somers pada tahun 1962 sebagai metode statistik non-parametrik untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal. Uji ini dikembangkan dari Kendall-Stahl dengan keunggulan dapat membedakan variabel bebas dan variabel terikat sehingga mampu menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Saat ini uji Somers banyak digunakan dalam berbagai penelitian terutama pada data ordinal seperti skala Likert. Selanjutnya, pengertian Somers. Uji Somers adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel skala berskala ordinal. Uji ini digunakan ketika terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Nilai koefisiennya berkisar dari -1 hingga +1, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah, dan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Uji ini banyak digunakan pada penelitian data ordinal seperti skala Likert. Selanjutnya, tujuan dari uji Somers. Uji Somers ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat. Uji ini banyak digunakan pada penelitian yang menggunakan data ordinal seperti skala Likert. Hasil analisis ditentukan dari nilai koefisien Somers -1 sampai +1 dan nilai signifikasinya p-value untuk mengetahui arah, kekuatan, dan signifikasi hubungan antar variabel. Selanjutnya, ini ada rumus Somersnya dan di sini ada keterangannya. Selanjutnya, ini contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada 30 siswa SMA. Kemudian variabelnya diukur menggunakan skala ordinal. Di sini ada hipotesisnya. Yang pertama, HO-nya ini tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. H-nya terdapat hubungan yang signifikasi antara motivasi dengan hasil belajar siswa. Di sini, jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka HO-nya diterima, dan jika signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Selanjutnya, ini tutorial SPSS-nya. Kita buka file, kemudian klik new dan data. Berikan nama variabel yang diperlukan. Dalam kasus ini hanya terdapat dua variabel, yaitu motivasi dan hasil. Kemudian klik variabel new. Selanjutnya, pada kolom name ini diisi motivasi dan hasil. Selanjutnya, kita bisa memasukkan datanya pada sebuah kasusnya tadi seperti berikut. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik core tabs. Selanjutnya, memasukkan motivasi belajarnya ke kolom rows dan hasil belajarnya dimasukkan ke kolom columns. Kemudian lalu kita klik statistik, ini dan klik Somers. Selanjutnya, untuk menyimpan datanya kita bisa klik file, save, kemudian berikan nama yang Anda inginkan. Dan ini tadi hasil output SPSS-nya. Ini bisa kalian baca. Ini juga hasilnya. Baik, untuk kesimpulannya, uji Somers ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal. Uji ini sangat cocok digunakan pada penelitian
penelitian yang melibatkan variabel bebas dan variabel terikat seperti data yang diperoleh dari angket atau kuesioner dengan skala Likert. Berdasarkan contoh analisis yang menggunakan SPSS, diperoleh nilai Somers-nya sebesar 0,0685 dan nilai signifikasinya sebesar 0,001. Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nilai koefisien Somers-nya sebesar 0,685 menunjukkan bahwa antara kedua variabel termasuk dalam kategori kuat dan memiliki arah positif. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh. Dengan demikian, motivasi belajar memiliki hubungan yang penting terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.